Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 12. Saya sendiri Esmetiva Ramadhani. Saya Ayunda Hairunisa. Saya Adinda Putri Salsabila. Saya Anggun Dian Rahmika dan ada satu lagi rekan kami, Azika Rahma. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tema 4 pilar kebangsaan Indonesia dengan subtema menerapkan nilai-nilai 4 pilar kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari dengan dosen pengampu Bapak Budi Ardianto SHMH. Baiklah, adapun 4 pilar kebangsaan Indonesia yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Pada poin pertama yaitu ada Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan juga sila yang berarti asas atau prinsip. Pancasila ini memiliki arti 5 prinsip yang menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Pada sila pertama yaitu nilai ketuhanan yang bermakna bahwa setiap individu memiliki hak untuk memeluk agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa adanya paksaan dan diskriminasi. Pada sila kedua yaitu nilai kemanusiaan yang mengandung makna bahwa kesadaran untuk bersikap sesuai nilai moral dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan hati nurani kita sendiri. Kemudian pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, nilai ini bermakna bahwa usaha bersatu di antara rakyat dibutuhkan demi membina rasa nasionalisme dan negara kesatuan. Kemudian pada sila keempat mengandung nilai permusyawaratan dan perwakilan sebagai makhluk sosial. Artinya manusia hidup berdampingan dan berinteraksi, di mana kita saling menghargai dalam mencapai tujuan bersama. Dan pada sila kelima yaitu nilai keadilan sosial, nilai ini menjunjung tinggi prinsip netralitas, keseimbangan, dan pemerataan. Selanjutnya ada contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti nilai luhur tentang ketuhanan. Salah satu contoh penerapannya yaitu dengan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Kemudian pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab menekankan penghormatan kepada sesama meski terdapat banyak perbedaan. Salah satu contoh penerapannya yaitu membantu teman yang sedang membutuhkan. Kemudian sila ketiga, Persatuan Indonesia, salah satu contoh penerapannya yaitu tidak bersikap sombong, gotong royong, dan ikut membersihkan lingkungan. Kemudian pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, salah satu contoh penerapannya yaitu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dan sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satu contoh penerapannya yaitu kita bersikap adil kepada semua orang, menghormati hak dan kewajiban setiap orang. Berbeda tetapi satu adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini benar dalam kaitannya dengan keadaan dunia nyata yang telah dijelaskan oleh orang lahiriah, tetapi mereka juga memiliki potensi untuk menciptakan struktur yang harmonis untuk memastikan bahwa kesejahteraan setiap individu konsisten dengan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan, yakni NKRI. Adapun penerapan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, menghormati keberagaman, mengapresiasi perbedaan dalam suku, agama, ras, dan budaya tanpa memaksakan pandangan kita kepada orang lain. Yang kedua, kerjasama atau gotong royong, berpartisipasi dalam kegiatan sosial tanpa melihat perbedaan seperti membersihkan lingkungan atau membantu tetangga yang memerlukan bantuan. Yang ketiga yaitu mengembangkan sikap toleransi, menghargai kebebasan orang lain dalam menjalankan kepercayaan atau tradisi mereka tanpa gangguan. NKRI merupakan wilayah kedaulatan bangsa Indonesia. Secara politis berupa negara kesatuan, namun secara fisik adalah negara kepulauan beserta laut-laut di antaranya dan ruang udara di atasnya. NKRI menjadi kepentingan mutlak nasional survival interest bagi Indonesia yang akan dipertahankan dengan segalanya daya upaya dan untuk mencapainya. Adapun penerapan nilai-nilai NKRI adalah dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Menjaga persatuan dan kesatuan, bersikap terbuka dan menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya. Dalam pergaulan sehari-hari, hindari sikap yang memicu perpecahan atau perusak kerukunan.
Yang kedua, cinta tanah air, mendukung produk-produk lokal dan mencintai budaya Indonesia seperti makanan khas, pakaian adat, serta seni tradisional. Yang ketiga, mematuhi peraturan, mengikuti aturan di tempat umum seperti rambu lalu lintas, protokol kesehatan, dan tata tertib di sekolah atau tempat kerja. Ini menunjukkan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di NKRI. Undang-undang adalah sekumpulan peraturan hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif yang berwenang, seperti DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia. Fungsi undang-undang adalah untuk mengatur perilaku masyarakat, menetapkan hak dan kewajiban, serta memberikan sanksi bagi pelanggar yang terjadi. Fungsi undang-undang yaitu untuk mengatur kehidupan sosial, melindungi hak asasi manusia, menjaga ketertiban dan keadilan. Adapun penerapan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Pelaksanaan hak dan kewajiban. Warga negara perlu memahami serta melaksanakan hak-hak mereka, seperti hak untuk menyampaikan pendapat dan hak atas perlindungan hukum lain. 2. Nilai-nilai moral dan etika. Undang-undang seharusnya menjelaskan dengan nilai-nilai moral dan etika masyarakat. Masyarakat diharapkan menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam perilaku sehari-hari. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan 4 pilar kebangsaan. Yang pertama itu ada krisis jati diri, yaitu ketika masyarakat kehilangan jati diri, mereka bisa cenderung melupakan sejarah perjuangan bangsa atau mengabaikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Undang-Undang 1945. Kemudian yang kedua itu ada krisis ideologi. Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu adalah semboyan yang mencerminkan keberagaman Indonesia dalam berbagai aspek seperti etnis, budaya, agama, dan bahasa. Krisis ideologi terutama jika terjadi pergeseran atau penurunan pemahaman tentang ideologi negara atau Pancasila dapat mengancam prinsip keberagaman ini. Dan ketiga itu ada krisis mental. Krisis mental berhubungan dengan kondisi psikologis dan semangat juang masyarakat. Jika masyarakat mengalami krisis mental, misalnya hilangnya rasa optimisme, pesimisme kolektif, atau ketidakpercayaan terhadap masa depan bangsa, maka nilai-nilai dalam Pancasila bisa terancam. Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia mengajarkan tentang rasa persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Namun, jika masyarakat mengalami krisis mental, mereka mungkin kehilangan pemahaman dan penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari seperti toleransi, gotong royong, atau rasa cinta tanah air. Kemudian yang keempat itu ada krisis total, yaitu merupakan krisis yang melanda berbagai aspek kehidupan negara secara serentak dan menyeluruh, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Krisis ini bisa berupa bencana besar, keruntuhan ekonomi, ketidakstabilan politik, atau perang.